Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Al berharap hari ini anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pendidikan kewarganegaraan mengenai kebersamaan di sekolah. Silakan buka buku kegiatan siswa, kegiatan belajar 2, muatan pendidikan kewarganegaraan. Masih ingatkah kalian masa-masa kalian belajar bersama teman-teman di sekolah? Itu masa yang sangat menyenangkan ya anak-anak. Tidak terasa, sudah 1 tahun kita tidak bertatap muka secara langsung di sekolah, di ruang kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran maupun bermain bersama di kelas maupun di halaman sekolah. Tentu kalian merindukannya sama seperti Bu Al yang juga merindukan suasana tersebut. Tapi tidak masalah ya anak-anak. Anak-anak masih bisa bertatap muka via Google Meet maupun bertemu dengan teman-teman terdekat yang rumahnya berdekatan dengan kalian. Nah, anak-anak, sembari mengingat masa-masa saat kita bisa berjumpa di sekolah, Bu Al ingin mengajak kalian untuk mengingat teman-teman sekelas kalian. Di kelas ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Masihkah kalian ingat nama-nama teman sekelas kalian? Bu Al yakin tentu saja kalian semua ingat ya. Nah, poin pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan perbedaan jenis kelamin. Tentu anak-anak sudah paham siapa teman-teman anak-anak yang termasuk berjenis kelamin putra atau laki-laki dan teman-teman dari anak-anak yang berjenis kelamin putri atau perempuan. Tuliskan nama-nama teman sekelasmu sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Tidak perlu kamu menggunakan nama lengkap anak-anak, hanya nama panggilan saja. Contoh, di kelas kita ada anak laki-laki. Namanya antara lain ada Mas Aleno, ada Mas Azam, ada Mas Dias, ada Mas Dava, dan lain-lain. Kemudian ada juga anak-anak yang berjenis kelamin putri atau perempuan. Siapa saja? Banyak sekali anak-anak. Kita tahu ada Mbak Aisyahra, Mbak Azalia, Mbak Nabila, kemudian ada Mbak Nasya, Mbak Dara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tuliskan di kolom ini ya anak-anak nama dari teman-teman sekelasmu. Nah, setelah kalian bisa membedakan perbedaan jenis kelamin teman-teman sekelasmu, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal perbedaan suku atau asal daerah. Ada sebuah teks bacaan yang akan Bu Al bacakan ya. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa. Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak. Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa. Made berasal dari Bali. Nah, anak-anak, dari teks yang tadi sudah Ibu bacakan, kita ketahui ada 6 orang anak. Nah, 6 orang anak ini memiliki suku atau asal daerah masing-masing. Silakan tuliskan nama siswa beserta suku atau asal daerahnya di kolom yang ada di sebelahnya. Nah, anak-anak, di beberapa sekolah kita bisa menemukan
banyak sekali keragaman suku atau asal daerah. Meskipun di kelas kita semuanya rata-rata berasal dari suku Jawa, tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa ada banyak suku-suku lainnya di Indonesia. Kelak, doakan anak-anak bisa berkeliling seluruh wilayah Indonesia untuk mengenal perbedaan suku dan berbagai macam daerah yang kaya sekali di Indonesia. Karena perbedaan suku dan asal daerah ini, kita jadi memiliki banyak bahasa yang berbeda, bahasa daerah tentu saja ya anak-anak. Kemudian pakaian adat yang cantik dan indah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Rumah adat yang juga berbeda satu dengan lainnya. Makanan juga banyak sekali ragam makanan dari seluruh daerah di Indonesia yang sangat enak sekali untuk dicoba. Semoga kelak anak-anak dan Ibu Alikta kita bisa menjelajah seluruh wilayah Indonesia untuk mengenal perbedaan suku, keragaman budaya, dan tentu saja makanan-makanan yang lezat. Nah, setelahnya Bu Al ingin mengajak kalian untuk berdiskusi tentang sikap hidup rukun dalam kebersamaan di kelas. Anak-anak, hidup rukun adalah keniscayaan untuk menciptakan suasana yang damai, tentram. Nah, tentu saja sikap hidup rukun ini haruslah dipupuk, ditumbuhkan minimal oleh diri kita sendiri, kemudian teman-teman terdekat kita, hingga akhirnya seluruh sekolah dalam kondisi yang rukun, tentram, dan damai. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kerukunan di kelas. Apa pendapat kalian anak-anak mengenai bagaimana cara menciptakan kerukunan di kelas? Tentu saja dengan melaksanakan atau bersikap hidup yang baik. Contohnya apa saja anak-anak? Agar tercipta kerukunan, kita harus saling menghargai meskipun berbeda jenis kelamin maupun berbeda suku bangsa. Kemudian selanjutnya kita juga harus berbagi, saling membantu, toleran, dan lain sebagainya. Tulislah 5 hal yang harus kita lakukan agar tercipta kerukunan di kelas pada kotak yang tersedia. Begitu saja anak-anak materi untuk pendidikan kewarganegaraan hari ini. Semoga materi yang Bu Al ajarkan hari ini, yang kita pelajari hari ini bersama dengan orang tuamu juga, silakan diskusikan, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Agar kita bisa saling menghargai dan menghormati sesama teman di sekolah meskipun berbeda jenis kelamin, suku atau asal daerah, agama, makanan kesukaan, warna kesukaan, dan lain-lainnya. Perbedaan adalah sebuah rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita syukuri dan kita rawat. Perbedaan seharusnya menjadikan kita semakin bersatu, bukan memecah belah kita. Nah, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dalam situasi dan suasana yang lebih baik di sekolah untuk bermain, belajar, dan bergembira bersama ya anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.